Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman, tema kita masih tentang ciptaan Allah dengan subtema hewan dan topik yang akan kita bahas adalah manfaat dari hewan. Ya, tapi sebelum itu, apa sih pengertian dari hewan? Hewan adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu berinteraksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal budi. Nah, hewan ini merupakan salah satu makhluk hidup ya, teman-teman. Makhluk hidup yang bergerak ya, yang bernyawa ya, tetapi dia tidak memiliki akal budi seperti manusia. Kalau manusia kan bisa berpikir ya, bisa bergerak dan juga bernyawa. Nah, tapi bedanya sama hewan adalah hewan itu tidak memiliki akal budi. Hewan dapat hidup di laut, air tawar, kutub, dan padang pasir atau gurun ya. Nah, nanti akan kita bahas mungkin di pertemuan selanjutnya atau juga nanti teman-teman akan bahas lebih lengkap di Sentra Sains dengan Ibu Upi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat hewan. Hewan adalah makhluk yang banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dapat digunakan sebagai bahan pangan, sandang, obat-obatan, perhiasan, dan kerajinan, membantu pekerjaan manusia dan percobaan atau penelitian. Nah, ini teman-teman, banyak sekali manfaat dari hewan yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, manfaat hewan yang pertama adalah hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Ya, kita bisa ambil dagingnya untuk kita makan ya. Daging ikan, ayam, sapi, atau kambing, dan juga hewan halal lainnya yang bisa kita makan ya. Selain dagingnya, kita bisa gunakan atau manfaatkan telurnya ya, telur ayam contohnya, lalu susu dari sapi ya. Nah, ini manfaat hewan sebagai bahan pangan. Lalu yang kedua, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang ya atau pakaian. Nah, contohnya ikat pinggang, jaket kulit. Nah, semua itu terbuat dari kulit hewan. Selanjutnya, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Nah, racun atau bisa dari ular ataupun kalajengking itu dapat digunakan sebagai obat ya, teman-teman. Nah, tapi itu hanya dilakukan oleh profesional ya, yang bisa mengambil bisa atau racun dari ular ataupun kalajengking. Nah, itu ada dosis tertentu yang bisa digunakan sebagai obat. Lalu yang selanjutnya, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan atau perhiasan. Nah, contoh kerajinan tangan bisa sebagai hiasan tempat tisu ya, dan juga bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai gelang ya. Nah, itu manfaat hewan. Yang selanjutnya, hewan juga dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya sapi ya. Nah, sapi atau kerbau itu bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia dalam membajak sawah. Nah, tenaganya yang dipakai. Selain itu juga hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian atau percobaan. Nah, contohnya tikus ya. Nah, tikus itu bisa sebagai bahan percobaan atau penelitian oleh para ilmuwan. Nah, itu ya teman-teman, beberapa manfaat dari hewan. Nanti teman-teman pasti akan membahasnya lebih lengkap lagi di Sentra Sains dengan Ibu Upi. Selanjutnya kita masuk ke materi sentra bahasa ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal amanat cerita dari dongeng fabel. Nah, masih ingat ya amanat cerita itu apa? Amanat
adalah pesan dan kesan yang disampaikan dari cerita kepada pembaca atau pendengar, ya. Nah, itu kesan atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Salah satunya juga bisa kita ambil dari dongeng fabel ini ya. Lalu kalau dongeng fabel itu apa? Nah, fabel adalah cerita yang mengisahkan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Fabel juga merupakan cerita fiksi atau imajinasi. Dongeng fabel juga sering disebut sebagai cerita moral karena rata-rata berisi banyak pesan yang berkaitan dengan moral. Karakter dalam cerita fabel yaitu semuanya binatang, di mana mereka memiliki alasan, perilaku, dan dapat berbicara seperti manusia. Nah, jadi kalau teman-teman baca cerita dongeng yang pemerannya itu adalah hewan, nah itu berarti cerita fabel ya namanya. Nah, cerita yang mengisahkan tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Ini ada salah satu contoh cerita dongeng fabel. Judulnya Buaya yang Serakah. Di sebuah pinggiran sungai, hidup seekor buaya yang tengah kelaparan. Sudah selama 3 hari, ia tidak makan apapun. Dan kini perutnya sangat lapar, dan jika ia tidak makan, maka bisa-bisa ia mati. Kemudian, ia pun masuk ke dalam sungai dan berenang di dalamnya untuk mencari makanan. Akhirnya, sang buaya melihat ada seekor bebek yang tengah berenang. Ketika sang bebek tahu sedang diincar oleh buaya, ia pun akhirnya menepi. Melihat bebek yang hendak dimangsa tersebut kabur, akhirnya buaya pun mengejarnya dan alhasil bebek tertangkap olehnya. Sembari menangis ketakutan, sang bebek berkata, "Ampun buaya, lepaskanlah aku. Dagingku hanya sedikit. Mengapa engkau tidak memangsa kambing saja di hutan?" Sembari menunjukkan taring tajamnya, sang buaya berkata, "Baiklah kalau begitu, antarkan aku ke tempat persembunyian kambing di hutan sekarang." Kemudian, tidak jauh dari tempat itu, ada lapangan hijau di mana banyak kambing yang sedang mencari rumput untuk dimakan. "Pergi sana, aku akan memangsa kambing saja." Akhirnya, bebek merasa sangat senang dan berlari dengan kecepatan yang penuh. Akhirnya, buaya pun mendapati seekor anak kambing yang berhasil ia tangkap sesudah beberapa lama. Karena saking takutnya, anak kambing tersebut berkata, "Tolong jangan makan aku. Aku masih sangat kecil, sehingga dagingku tidaklah banyak. Mengapa engkau tidak memakan gajah saja yang dagingnya lebih banyak dariku? Aku akan mengantarmu ke sana." "Baiklah, antarkan aku ke sana sekarang juga," pinta buaya. Akhirnya, buaya diajak ke tepian danau yang sangat luas oleh anak kambing tersebut. Dan benar saja, di sana sudah ada anak gajah yang besar. Akhirnya, buaya langsung mengejar dan kemudian menggigit kaki anak gajah tersebut. Namun, kulit gajah sangat tebal sehingga itu tidak dapat melukainya. Anak gajah pun berteriak dan meminta tolong kepada sang ibu, sedangkan buaya terus saja berusaha untuk menjatuhkan gajah tersebut. Namun sayangnya tidak bisa. Mendengar teriakan sang anak, sekumpulan gajah pun akhirnya mendatangi dan menginjak buaya hingga ia tidak bisa bernafas. Akhirnya, sang buaya tetap saja tidak mampu melawan karena ukuran ibu gajah yang amat besar. Belum lagi ia dalam keadaan lemas karena belum makan. Setelah itu, buaya pun mati karena sudah kehabisan tenaga. Nah, ini ya teman-teman, contoh dongeng fabel di mana semua tokohnya, baik yang antagonis, protagonis, nah semuanya itu hewan ya. Jadi tidak ada manusianya.
Nah, selanjutnya kita lihat amanat dari cerita buaya yang serakah. Ketika kita sudah menerima apapun, meskipun kecil atau sedikit, maka kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, ini amanat dari cerita buaya yang serakah yang bisa kita ambil ya teman-teman. Dari cerita tadi kita bisa lihat ya teman-teman, buaya ini memang serakah. Dari awalnya dia dapat bebek, kemudian dia mau dapat yang lebih besar lagi, yaitu dia akhirnya memilih kambing. Tapi ketika dia sudah dapat kambing, dia mau yang lebih besar lagi, yaitu gajah. Nah, tapi akhirnya si buaya ini mati karena dia diinjak oleh ibu gajah. Nah, itu amanat dari cerita buaya yang serakah. Si buaya itu tidak pernah merasa puas ya dengan apa yang sudah ia dapatkan. Oke, sekarang kita masuk ke tugas ya teman-teman. Tugasnya hari ini adalah cari dan tulis kembali contoh cerita fabel. Teman-teman bisa cari di buku atau teman-teman cari di internet ya teman-teman. Lalu setelah teman-teman tulis kembali cerita fabel tersebut, teman-teman tulis amanat dari cerita yang teman-teman dapat. Nah, teman-teman baca dulu ya seperti biasa. Teman-teman baca dulu dari awal sampai akhir. Setelah itu teman-teman bisa simpulkan. Apa sih amanat atau pesan dari cerita itu? Nah, lalu yang terakhir teman-teman bisa hias menarik mungkin pekerjaan teman-teman. Oke? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Besok tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.